waktunya hari ini untuk tim dari Mina Kampus, Nanda, juga dari Universitas Sumatera Selatan, untuk Ibu Dekan dan dosen-dosen lainnya. Jadi hari ini saya mau sharing pengalaman saya terkait budidaya lele rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tadi Ibu bilang bahwa saya sudah sangat ahli, enggak juga. Cuma mungkin yang pasti kalau di rata-rata dari tingkat kegagalan, saya mungkin termasuk yang paling banyak gagalnya. Kalau lele mungkin sudah lebih dari 10 juta ekor yang mati gara-gara saya salah. Jadi karena saya sudah mati cukup banyak, di atas 10 juta ekor, jadi saya bisa cerita lebih banyak, kira-kira seperti itu. Jadi saya sendiri alumni budidaya perikanan IPB, rekan-rekan sekalian, jadi memang background-nya dari perikanan budidaya. Kemudian saya lanjut di pasca sarjana di Prastia Mulai Business School di bidang marketing. Jadi S1-nya perikanan, S2-nya periklanan marketing. Dan memang dari dulu sambil kuliah usahanya budidaya. Jadi cukup banyak kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat sehingga mengakibatkan rugi juga yang tidak sedikit, tapi sampai sekarang masih berbudidaya. Oke rekan-rekan sekalian, saya biasa dipanggil sebenarnya bukan Pak Agus, kadang-kadang Pak Agus sih tergantung lokasi, tapi biasanya saya mengenalkan diri sebagai Wibi karena nama Agus cukup populer di Indonesia. Saya pernah ikut komunitas namanya Agus-Agus Sedunia, rekan-rekan sekalian. Jadi saking banyaknya nama Agus di grup Facebook itu dulu atau awal berdiri grupnya isinya 400.000 Agus. Jadi saking banyaknya, tapi begitu gabung ternyata pecah karena ada yang dukung politik, ada dukung segala macam, jadinya jadi banyak komunitas. Karena Agusnya sudah terlalu banyak, jadi saya ganti nama menjadi Wibi Sono atau panggilannya Pak Wibi. Kira seperti itu. Kemudian saat ini saya di Iwakir rekan-rekan sebagai pembudidaya, fokusnya di ikan air tawar, ada lele, ada nila, ada patin, tapi yang banyak lele dan nila, dan juga mengajar sebagai dosen sambilan di Akademi Usaha Perikanan di program pasca sarjana dan S1-nya. Oke rekan-rekan sekalian, ini hari ini jurusannya budidaya ya semuanya ya. Ini ilmu perikanan Pak Agus. Oh, berarti sebenarnya di sana gabungan ya Bu ya, bukan hanya budidaya ya? Ya betul, jadi kita ada ilmu perikanan masih umum, jadi memang kita basisnya ke ada budidaya, kemudian ada ke pengolahan, dan juga kita karena entrepreneur university, jadi kita ke bisnis perikanan. Oh, oke. Iya. Berarti teman-teman sekalian ini basicnya adalah pengetahuan perikanan umum ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Seli. Ya rekan-rekan sekalian, jadi kalau kita bicara lele, sebelum teman-teman belajar budidayanya, teman-teman harus tahu dulu lele itu asalnya dari Afrika. Jadi kita itu baru mulai berbudidaya di dunia itu tahun 90-an, rekan-rekan sekalian. Jadi baru kira-kira 30-an tahun lah dari mulai berbudidaya di seluruh dunia sampai saat ini. Jadi bukan sesuatu yang sudah dari zaman dahulu. Sebelum tahun 90-an lele masih ditangkap. Jadi tangkapan alam di Afrika banyak untuk lele, bisa sampai 25.000 ton, 30 ribuan ton selama setahun. Meskipun sekarang setelah dibudidaya jauh dari 200.000 ton di atasnya produksinya lele sendiri. Jadi dulunya tangkap, tapi sekarang sudah jauh lebih besar budidaya. Dan negara-negara yang membudidayakan lele itu bukan hanya Indonesia, rekan-rekan sekalian. Jadi ada Amerika Latin. Kemudian sekarang yang berkembang India dan Bangladesh. Kalau teman-teman cek di YouTube, itu namanya bukan lele. Yang muncul adalah magur catfish. Jadi istilahnya magur itu di Bangladesh dan India yang banyak berkembang. Vietnam dan Thailand juga berkembang tapi tidak sebanyak patin. Jadi lebih banyak di India, Bangladesh itu yang memang populer lele. Jadi makanan-makanan terkait lele pun selain di Indonesia, teman-teman bisa lihat di India banyak. Mungkin karena tadi ya karakteristik ikannya kan bisa kuat hidup dengan air yang seadanya, kemudian mudah kepadatannya relatif tinggi. Jadinya populer di negara-negara yang banyak penduduknya, Indonesia, kemudian India dan Bangladesh. Ini teman-teman semua sudah tahu bahwa lele punya alat pernafasan tambahan, arborescent organ, sehingga dia bisa mengambil oksigen dari atas. Kemudian ada alat kelaminnya jantan dan betina, bedanya yang jantan ada seperti ini, betina ada seperti ini.
Dan lele itu di alam bisa tumbuh besar sekali sampai 60 kilo rekan-rekan sekalian. Jadi bisa besar aslinya, tapi kan kalau kita jarang sekali yang budidaya sampai ukuran itu ya. Nah, mungkin kalau hari ini saya tidak mau terlalu banyak cerita teknis, karena teknis teman-teman bisa lihat di Google, bisa lihat di YouTube, tapi saya akan cerita insight-insight yang menarik terkait bisnis lele. Jadi, selain di luar teknis, mungkin teknis ada sedikit, tapi kita tidak mau banyak bahas terkait teknis. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau masuk ke bisnis lele, teman-teman harus tahu dulu siklusnya. Jadi siklus lele ini dalam setahun, kalau orang di Bogor atau di daerah-daerah manapun pasti akan mengalami bahwa dalam setahun itu kita sebagai petani pembudidaya akan mengalami masa-masa sebagai pengemis dan mengalami masa-masa sebagai raja. Jadi kalau musim tertentu kita jadi raja, semua orang minta lelenya, minta tolong, dibayarin duluan lah, seperti itu ada musimnya. Tapi ada masanya juga ketika kita tidak bisa jual, susah, nawarin ke A ditolak, nawarin ke B ditolak, itu setiap tahun begitu, itu siklusnya. Jadi teman-teman harus paham ritme dari pasar sebelum teman-teman berbudidaya. Umumnya yang berpengaruh adalah cuaca, itu yang paling utama. Biasanya saat musim kemarau, telur akan kosong. Jadi teman-teman yang budidaya benih, yang melakukan pembenihan, saat paling laku jualan benih di mana? Saat musim kemarau, tapi produksinya susah. Biasanya seperti itu. Cari cacing gampang, bahan baku pakannya pakan alami gampang. Tapi larvanya relatif susah dirawat karena biasanya telurnya telur yang tidak matang. Jadi ini musiman. Nah, petani pembesaran saat musim kemarau susah mendapat benih seperti itu. Air juga relatif susah, tapi harga jual relatif baik seperti itu umumnya. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang saat kemarau melimpah ikan alam. Jadi kalau di Sumsel itu kan musim kemarau ikan alamnya banyak. Nah, saat ikan alamnya banyak itu biasanya harga drop. Jadi lele alam banyak, itu otomatis lele budidaya harganya akan jatuh. Jadi teman-teman harus tahu ritmenya di mana teman-teman berbudidaya, kapan itu akan naik dan kapan ikan itu akan turun. Umumnya dipengaruhi oleh cuaca dan substitusinya. Jadi kalau di Jakarta itu yang berpengaruh adalah ikan laut. Jadi kalau musim ikan laut susah seperti sekarang atau bulan Desember kemarin, umumnya harga ikan akan naik karena posisinya ikan laut yang menjadi pengganti dari lele itu harganya naik. Atau saat harga ayam mahal seperti sekarang, itu harga lele juga terdongkrak naik. Harga telur naik, itu juga harga lele akan naik. Jadi harga lele tadi bukan hanya dipengaruhi oleh ikan teman-teman sekalian, tapi juga dipengaruhi oleh barang substitusinya, barang yang bisa menggantikan lele sebagai protein. Jadi ada ikan-ikan lain, ada ikan alam, ada ikan budidaya lain, ada ikan laut, ada ayam, ada telur, ada daging. Jadi teman-teman ketika tahu berita bahwa di luar harga ayam naik, itu biasanya lele akan terdongkrak naik. Nah, yang kedua, saat musim hujan, itu umumnya secara, kalau teman-teman pembenihan, itu telur akan banyak. Kita untuk budidaya gampang. Tapi yang susah adalah cacingnya. Biasanya kalau berbudidaya, kita butuh cacing untuk pakan alami. Nah, ini cacingnya susah. Jadi kita secara telur gampang, tapi cacingnya susah. Itu musim hujan. Nah, pengetahuan tentang siklus ini penting untuk teman-teman tahu karena kita bisa memprediksi. Jadi kalau memang contoh tahun ini diprediksi BMKG kita akan mengalami La Nina, berarti kemaraunya akan panjang. Kalau kemaraunya panjang, berarti tahun ini musim susah benih akan panjang. Kalau musim susah benih akan panjang, berarti harga benih akan naik seperti itu. Jadi, nah otomatis gimana caranya bisa kalau teman-teman pembesaran, teman-teman akan susah memperoleh benih. Nah, gimana caranya memperoleh benih? Ya otomatis harus bangun hubungan dengan pembenihnya dengan baik dan lain-lain. Tapi siklus ini perlu teman-teman tahu sebelum teman-teman terjun ke budidaya. Jadi tahu kapan input produksinya susah, kapan input produksinya mahal, kapan gampang menjual, kapan susah menjual. Itu harus tahu. Kemudian di lele ini ada banyak segmentasi rekan-rekan sekalian. Jadi ada yang hanya usahanya jual larva. Jadi itu dia hanya punya induk, kemudian nyuntik, jual larva. Larvanya dijual Rp2. Jadi hanya kerja 1 malam dapat uang. Ada yang seperti itu. Saya punya rekanan dalam sehari dia bisa jualan 2 juta ekor gitu kan. Jadi larvanya satu ekor itu harganya Rp2. Jadi dalam 1 malam ya dapat 4 juta rupiah seperti itu. Dia hanya kerja seminggu 2 kali, hari Senin dan hari Rebo seperti itu misalkan. Jadi itu ada segmentasi yang memang khusus hanya jual larva.
Ada yang beli larva sampai mendederkan ukuran 2-3 cm, sampai 3-4 cm, 3-5 cm. Kemudian ada yang membeli 23, 34, dibesarkan sampai ukuran 7-8 cm, ada yang sampai 11-12. Jadi di lele ini jarang yang punya semua ya teman-teman ya, dan biasanya yang punya semua justru nggak maksimal. Karena untuk kita melakukan pemenihan sama melakukan pembesaran itu yang dibutuhkan airnya berbeda, kemampuannya pun berbeda. Jadi biasanya ada segmentasi-segmentasi yang membuat siklusnya pun kayak larva tadi cuma 1 hari, kalau pendederan umumnya 1 bulan, 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau dari pembesaran itu rata-rata 40 hari sampai 45 hari tergantung benih yang ditebar. Kadang-kadang juga 6-70 hari tergantung ukuran benih yang masuk. Jadi ada benih sampai konsumsi, ada ukuran palang sampai konsumsi. Palang itu lele yang ukurannya 1 kilo isi 15, ada yang seperti itu. Jadi segmentasinya panjang, banyak. Teman-teman bisa milih sesuai dengan apa yang teman-teman mampu dan apa yang marketnya ada. Jadi disesuaikan dengan itu. Dan juga disesuaikan dengan kondisi di daerah teman-teman sekalian. Ada daerah seperti contoh kalau di Sumsel, misalkan Belitang, itu airnya banyak, air irigasi, itu untuk melakukan pembesaran mudah sekali, gitu kan. Tapi airnya memang kesadarannya cukup tinggi, sehingga kalau melakukan pemenihan butuh di treatment khusus. Jadi daerah-daerah seperti itu. Atau kalau misalkan di daerah Sumsel, misalkan di daerah mana ya, yang mudah pemenihan itu Lubuk Linggau misalkan, itu biasanya untuk pemenihan lebih mudah karena airnya kesadarannya relatif rendah, tapi tantangannya dingin gitu kan. Jadi masing-masing punya tantangan. Jadi tidak harus melakukan semua. Jadi punya segmentasi yang berbeda-beda. Oke, satu lagi teman-teman terkait pasar, ini juga hal yang menarik. Kalau dulu teman-teman di Sumsel ketika berbudidaya lele, marketnya hanya Sumsel. Tapi sekarang sejak adanya tol, akses ke Jakarta mudah, saya sering ambil ikan dari Sumsel, dari Jambi, dari Jawa Timur, dari banyak daerah. Karena memang aksesnya jadi jauh lebih mudah. Sekarang dari Lampung ke Jakarta, hampir setiap malam teman-teman Lampung banyak ngirim ke Jakarta. Jadi marketnya tidak hanya terpaku pada market lokal, tapi karena mudahnya akses logistik, jadinya dari Palembang ke Jakarta tidak lagi terlalu jauh. Paling berangkat sore, pagi sudah nyampe, tidak terlalu sampai 24 jam. Itu akan membantu juga dalam pemasaran. Jadi teman-teman yang di Palembang nggak usah khawatir untuk pasar, itu jauh lebih mudah dengan adanya akses logistik yang ada sekarang. Oke, kemudian untuk berbudidaya sendiri, teman-teman pilihannya banyak. Bisa di akuarium kalau pemenihan ya, kemudian kolam terpal, kemudian bisa kolam tanah atau kolam tanah menggunakan hapa, di danau waduk dengan hapa, dan lain-lain. Jadi metode wadahnya, menurut saya tidak ada patokan yang ini yang paling baik, yang ini yang tidak baik, tergantung kondisi yang ada di daerah masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada untuk pilihan dari wadah itu sendiri. Sejauh ini ada pertanyaan, mungkin sambil diskusi supaya materinya tidak terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya, jadi bisa langsung saya jawab sehingga nggak langsung lupa gitu kan. Biasanya kan kalau udah terlalu panjang, ntar lupa mau ditanyain di mana. Jadi silakan tanyakan saja di kolom chat apa yang mau ditanyakan. Kalau ada nanya apapun, kita diskusi sehingga bisa lebih interaktif hari ini. Oke, teman-teman semua, untuk pemilihan wadah ini yang biasanya tadi tidak ada patokan yang pasti ya, teman-teman, wadah apa yang paling baik. Contoh kayak teman-teman saya di Sumsel, ada salah satu rekan yang di Sumsel, kebetulan dia ada danau yang bisa digunakan waduk gitu seperti galangan bekas galian, dia menggunakan hapa, itu jauh lebih efisien. Jadi gampang sortirnya, gampang panennya, karena memang dia sudah ada wadahnya yang bekas galiannya itu yang memang bisa dimanfaatkan. Tapi teman-teman saya di Bogor itu rata-rata budidayanya menggunakan kolam tanah. Teman-teman saya di Tulungagung rata-rata kolamnya kolam beton, kolam terpal. Jadi memang metode budidayanya sendiri bervariasi ya, karena kan tidak ada metode yang ya disesuaikan dengan kondisi di daerahnya.
Karena kalau di Tulungagung memang kolamnya tidak bisa digali karena dia begitu digali banyak air, jadi dia lebih efektif menggunakan kolam di atas. Sumurnya gampang, akhirnya banyak berkembang metode kolam terpal. Di Bogor sendiri karena sumurnya relatif dalam, kemudian daerah-daerahnya untuk buat kolam terpal rawan banjir, akhirnya mereka rata-rata banyak kolam tanah. Jadi tergantung daerahnya masing-masing yang mana dirasa yang mana yang paling cocok. Secara prinsip satu, penting sirkulasi air. Jadi teman-teman wadahnya harus bisa untuk membuang air bawah, membuang kotoran di dasar, dan membuang sisa hujan di atas. Jadi kalau ada air hujan masuk, air hujan yang masuk harus cepat keluar. Biasanya dikasih overflow. Kemudian kalau teman-teman mau flush atau buang kotoran bawah, itu mudah. Jadi desain kolamnya harus menunjang itu. Biasanya kalau kolam bundar, di bagian bawahnya dibuat mengerucut sehingga kotoran berkumpul, sehingga ketika dicabut pipanya, kotorannya bisa keluar. Kemudian kepraktisan. Kepraktisan ini tergantung tadi daerahnya. Misalkan saya lebih senang pakai hapa. Kenapa senang pakai hapa? Karena di lele kan penting untuk sortir. Sehingga kalau pakai hapa nggak usah nguras kolam. Nah, itu juga salah satu bentuk kepraktisan. Kalau kolam tanahnya besar kan otomatis akan susah untuk nyortir ya. Nah, itu juga akan membantu. Jadi desain kolam disesuaikan dengan operasional yang mau kita lakukan. Kemudian biaya pembuatan teman-teman per meter kubik itu seperti apa? Jadi di UAK kolam saya sendiri 12 meter diameternya dalam 2 meter. Jadi kita hitung biaya pembuatan termurah. Jadi kalau zaman sekarang jarang sekali yang pakai beton karena memang biaya pembuatan per meternya jauh lebih mahal. Kalau dengan terpal itu paling hanya 100.000 per meter kubik air. Sedangkan kalau dengan beton mungkin bisa 400 ribuan, jadi jauh lebih mahal. Itu biasanya kita hitung yang mana yang paling efisien. Tapi kalau di lokasi teman-teman sudah ada kolam besar seperti itu, daerahnya banyak kolam, lahannya banyak, ya tentu metode pemeliharaannya disesuaikan dengan itu. Jadi menurut saya tergantung dari daerah teman-teman dan lokasi teman-teman. Dan stabilitas kualitas air, bahwa kolam itu semakin airnya besar, semakin airnya banyak, itu lebih stabil kualitas airnya. Kalau kolamnya kecil, penting untuk ditutup dan lain-lain untuk menjaga suhu lebih stabil. Jadi desain kolam dibuat supaya airnya lebih stabil. Entah bagaimana caranya, disesuaikan dengan metodenya. Teman-teman sekalian, nah ini biasanya kalau teman-teman ikut grup budidaya lele yang umumnya sering terjadi adalah kalau untuk pemenihan atau pendederan umumnya adalah telurnya kosong, induknya kosong. Jadi rata-rata musim kemarau tadi seperti saya jelaskan itu susah sekali dapat telur teman-teman sekalian. Jadi telurnya biasanya punya 100 induk, 100 induknya ada telurnya. Nah saat musim kemarau paling hanya 10%. Itu pun ketika dikawinkan banyak telur muda yang anaknya susah dirawat. Jadi kalau ibarat kita bayi prematur seperti itu. Jadi telur kosong, kemudian banyak juga seperti ini nih, ikannya upacara atau gantung. Ini banyak terjadi, moncong putih, kemudian ikan yang muter-muter, pojok badan merah, ukuran tidak rata, ada ikan besar sendiri. Nah, ini umum masalah yang dihadapi saat pemenihan atau pendederan. Jadi yang mengakibatkan kematian yang bisa sangat banyak. Nah, kemudian kalau di pembesaran sendiri, biasanya ukuran beragam, banyak BS. Nah, lele ini menarik teman-teman sekalian, setiap daerah itu punya karakteristik pasar yang berbeda-beda. Jadi, contoh di Lampung, harga lele di Lampung itu hanya 15.500, 14.500. Tapi seluruh ukuran harganya sama. Berbeda dengan di Bogor. Di Bogor harga lele 18.000, tapi ukuran yang lebih dari sekilo isi 5, lebih besar dari 200 gram, sekilo 5 kan 1 kilo isi 5 ekor. Lebih besar dari sekilo 5, jadi sekilo 4, sekilo 3, sekilo 2, itu harganya hanya 12.000 sampai 13.000. Jadi harganya beda. Yang ukurannya lebih kecil dari sekilo 9, harganya juga sama, hanya 12.000 sampai 13.000. Jadi harganya berbeda-beda tergantung ukuran kalau di Bogor. Nah, di Lampung harganya murah, tapi harganya sama semua di tengah-tengah. Nah, ini beda. Nah, saya tidak tahu seperti apa di Palembang, tapi dari informasi teman-teman sih Palembang juga sama, harganya ikan besar pun harganya sama saja, seperti itu. Jadi kalau di Bogor, BS atau ikan yang oversize itu menjadi masalah. Jadi kalaupun FCR-nya baik, SR-nya baik, tapi kalau banyak BS atau banyak ikan-ikan yang oversize itu akan menjadi masalah. Oke,
Oke, kemudian yang lain ada nafsu makan drop, biasanya akibat air yang masalah. Nanda suaranya agak gaung, bisa dicek. Oke. Kemudian ada yang kalau ada masalah di pakan, biasanya badannya menjadi kuning, itu sering terjadi juga di Bogor. Kemudian perut kembung, FCR bengkak atau naik, air bau, ini yang umum lah terjadi. Jadi teman-teman, ini gambaran, tapi tentu di setiap daerah akan berbeda-beda. Jadi budidaya saya di Bogor, di Sumsel, di Jawa Timur akan menghadapi masalah yang beda-beda, tapi kira-kira seperti ini masalahnya ketika berbudidaya lele. Nah, sumber masalahnya umumnya adalah air, itu yang pertama. Jadi, manajemen air itu menjadi salah satu peranan penting dalam berbudidaya. Di Bogor, karena sumber airnya rata-rata dari sungai, kemudian kolamnya pendek-pendek, nah akhirnya banyak masalah tadi terkait bakteri, serangan parasit, itu juga banyak terjadi. Nah, di Tulungagung karena sumber airnya dari sumur, masalah-masalah seperti itu jauh lebih mudah diatasi karena airnya dari sumber yang standar ya, air sumur. Beda dengan kalau dari irigasi atau dari sungai kan airnya bisa dari mana-mana, sumber pencemarannya. Kemudian ada masalah bakteri, parasit, itu juga banyak menyerang lele. Sumber benih ini juga masalah, karena umumnya benih itu antara sortiran pertama, kedua, ketiga, keempat, itu akan memiliki kecepatan pertumbuhan yang beda-beda. Dan kalau benihnya tidak rata, itu juga mengakibatkan hasil yang tidak rata. Jadi SR-nya akan jeblok, FCR-nya akan jeblok, kemudian banyak BS-nya, seperti itu. Kemudian pakan, cuaca, dan handling, ini yang biasanya mengakibatkan masalah-masalah dalam budidaya yang tadi, yang kita tadi sudah lihat ya. Jadi itu umumnya disebabkan ini. Tapi yang paling signifikan adalah air. Jadi teman-teman sebelum berbudidaya kita harus bisa manage air dulu dengan baik. Teman-teman belajar air, mengelola air sehingga ketika airnya baik, ikannya pasti akan baik. Kalau airnya baik, bakteri, parasit juga jarang masalah. Ketika cuaca jelek juga relatif stabil. Jadi manajemen air itu paling penting dalam budidaya ikan. Oke, ini air. Di dalam air teman-teman semua tahu ada alkalinitas, ada pH, ada amonia, ada nitrit, nitrat, suhu, DO. Teman-teman udah paham. Secara umum, kalau di Sumsel, di beberapa daerah rata-rata kesadarannya rendah. Paling gampang gini, kalau kita mandi, dan ketika mandi badan sabunnya itu tidak berbusa, atau kesat, kesat, itu biasanya kesadarannya tinggi. Umumnya kalau kita mandi di dekat air laut itu busanya nggak ada, itu kesadarannya tinggi. Tapi kalau kita mandi dan kita masih licin, sabunan nih teman-teman, sabunan dan itu licin, itu berarti kesadarannya rendah, seperti itu. Nah, kesadaran ini adalah kandungan kalsium, magnesium, mineral di dalam air yang penting untuk menjaga kestabilan pH. Jadi kalau kesadarannya rendah, alkalinitasnya rendah, biasanya air akan gampang naik turun pH-nya. Nah, biasanya ditambahkan kapur, dolomit, dan lain-lain untuk menjaga kestabilan pH-nya. Kemudian pH sendiri dipengaruhi oleh oksigen dan lain-lain, juga alkalinitas kesadaran, itu penting untuk dijaga. Amonia, teman-teman sudah tahu lah, nitrit, nitrat, suhu, dan DO. Jadi ini faktor-faktor yang penting kita tahu di air sebelum budidaya. Nah, sebenarnya air sendiri teman-teman bisa ubah ya, dalam arti kesadaran alkalinitas, kesadaran rendah bisa dinaikkan nggak? Bisa. pH rendah bisa dinaikkan? Bisa. Tapi menurut saya jauh lebih mudah untuk menyesuaikan air dengan komoditas yang akan dipelihara. Jadi kalau udah tahu nih, airnya kesadarannya rendah banget, susah gitu kan, saran saya disesuaikan komoditasnya yang cocok dengan itu. Karena biasanya penyesuaiannya jauh lebih mahal. Biasanya seperti itu. Tapi tergantung daerah lah ya. Siapa tahu harga lelenya mahal sekali, sehingga masih oke untuk mengubah parameter airnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi air. Oke, kemudian ya ini prinsipnya kalau di air, semakin besar volume air, semakin stabil kualitasnya. Jadi wadah tadi, semakin besar wadahnya, semakin besar airnya, itu airnya lebih stabil. Kemudian air yang dipelihara baik, teman-teman, itu sudah 50% keberhasilan. Jadi teman-teman belajar caranya mengelola air. Dan kalau saya di air, saya menggunakan indikator biologis. Jadi misalkan saya budidaya lele, di tandonnya saya taruh ikan nila. Jadi saya tahunya kalau misalkan nilainya saya mati, kalau sumber airnya dari sungai ya, berarti ada masalah dengan airnya. Jadi indikator biologis seperti itu yang biasanya saya pakai
dibandingkan dites-tes terus. Kadang-kadang dites alatnya bisa error dan lain-lain. Jadi saya sering menggunakan indikator-indikator biologis. Tuh. Sejauh ini ada pertanyaan? Silahkan di chat ya, atau dicoba chat ada nggak nih? Oh, suaranya putus-putus. Oke. Kalau nanti putus-putus silahkan disampaikan ya Nanda ya. Siap Pak, aman kok. Tadi kayaknya yang Andi deh yang bermasalah speakernya. Oke, nah ini terus biasanya nih di masyarakat yang sering beredar, entah isu atau biasanya di masyarakat obatnya begini. Jadi kalau di pembudidaya rata-rata ikan itu kalau sakit obatnya adalah puasa. Rata-rata seperti itu, tanpa mengetahui apa penyebab sakitnya, kenapa ikannya sakit. Pokoknya obatnya puasa. Sakit apa? Puasa. Itu sering kita dengar atau sering dilakukan oleh pembudidaya di lapangan. Kemudian biasanya pembudidaya juga selalu berpikir bahwa air hujan pasti buat ikan sakit. Jadi itu juga ya antara benar dan tidak. Jadi kita ntar coba diskusi. Kemudian kalau ngasih pakan kebanyakan perut ikan akan pecah. Itu juga sering didengar. Sehingga efeknya banyak yang membibis pakan mencampur pakan dengan air supaya perut tidak pecah. Dan terakhir ini ada yang ikan sakit dikasih garam, itu juga sering dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi teman-teman sekalian, ini benar, tapi tidak selalu benar. Jadi ikan sakit itu apakah selalu dipuasakan? Kalau saya tergantung penyakitnya. Jadi kalau sakitnya disebabkan oleh bakteri, itu obatnya bukan puasa teman-teman. Obatnya tetap dikasih makan, tapi di dalam makanannya kita kasih antibiotik atau antibiotik alami. Jadi obatnya bukan puasa, kalau serangannya serangan bakteri. Sama kayak kita kalau sakitnya batuk yang disebabkan oleh bakteri, kan dikasih sama dokternya antibiotik kan ya, bukan suruh puasa. Tapi kalau di ikan yang sakitnya disebabkan oleh kualitas air yang buruk, amonianya naik, misalkan, kemudian DO-nya rendah, faktor-faktor air, itu puasa sangat membantu. Karena dengan puasa, masuknya nitrogen di air kita kurangi, sehingga pengelolaan air oleh bakteri dan lain-lain jadi jauh lebih baik. Jadi tidak selalu obatnya sakit itu puasa gitu. Begitu juga dengan dikasih garam. Kalau serangannya akibat serangan parasit, iya dikasih garam. Tapi kalau serangan bakteri malah tambah masalah. Jadi ini juga teman-teman harus paham sakitnya kenapa. Tidak semua penyakit obatnya garam, obatnya puasa, itu sering terjadi. Kemudian air hujan buat ikan sakit, nah ini juga teman-teman harus paham, air hujan itu adalah air yang pH-nya rata-rata 6 sampai 6,5 tergantung 5,5 sampai 6,5 tergantung daerah. Setiap daerah punya karakteristik air hujan yang beda-beda tergantung tingkat pencemarannya. Semakin dekat Jakarta yang polusinya tinggi, banyak CO2, itu biasanya air hujannya rendah pH-nya. Tapi kalau di daerah-daerah kayak di Lampung mungkin yang jarang polusi, tidak separah Jakarta. Air hujan itu sendiri alkalinitasnya 0, jadi tidak punya kandungan mineral, tapi pH-nya rendah. Nah, yang membuat ikan sakit itu teman-teman bukan air hujannya, tapi perubahan signifikan dari pH saat air hujan masuk. Jadi misalkan air hujannya pH awalnya adalah 8, kemudian masuk air hujan dengan pH 6. Nah, itu yang akhirnya buat ikan stres dan akhirnya mati. Biasanya yang terjadi masalah adalah saat air hujan pertama. Jadi lama kemarau, kemudian hujan awal. Nah, itu memang banyak ikan mati. Karena tadi planktonnya udah lagi bagus, pH-nya tinggi, kemudian ketika awal hujan, pH-nya langsung drop, kaget dia kan. Ketika kaget inilah yang akhirnya banyak kematian. Tapi kalau sudah hujan tiap hari nggak akan masalah, karena ikannya sudah biasa dengan pH yang ada. Jadi tidak kaget lagi dengan pH yang ada. Itu contohnya. Jadi bukan air hujan yang buat ikan sakit, karena kalau kita tampung air hujannya, kita pakai pelihara ikan, ikannya juga tidak akan mati gitu kan. Jadi yang membuat kaget, yang buat mati adalah fluktuasi pH yang signifikan drastis, itu yang akan buat ikannya masalah. Di budidaya juga sering ada isu ini, pakan kebanyakan perut lele akan pecah, itu sering terdengar. Jadi teman-teman, kalau kondisi airnya baik, pH-nya baik, oksigennya cukup, ikan ketika makan itu tidak akan mati besok paginya. Biasanya kejadian seperti ini malamnya makan banyak, besoknya mati banyak. Nah, yang sering terjadi adalah ikan malamnya makan banyak, kemudian saat malam hari oksigennya kurang, amonianya berlebih. Jadi ketika ikan dengan perut kenyang, kemudian
drop kondisi oksigen dan naik kondisi amonia, ikan akan jauh lebih mudah mati. Itu yang sering terjadi. Jadi dia mati bukan gara-gara kekenyangan, tapi karena kualitas airnya drop, sehingga ya tadi dengan perut kenyang dia lebih mudah sesak seperti itu. Sehingga ini efeknya di masyarakat yang berkembang adalah pakannya dibibis, tambah air supaya perut nggak pecah. Jadi itu yang umum terjadi lah, ditambah air dulu dan lain-lain. Dan sebenarnya nggak perlu ya, yang perlu adalah menjaga kualitas airnya stabil sehingga nggak akan terjadi kok perut pecah itu. Kalau airnya bagus ya. Oke, ini contohnya tadi parasit, bakteri. Jadi kalau bakteri biasanya pola kematiannya selalu naik. Teman-teman kalau di penyakit ikan pasti belajar bahwa ikannya hari ini mati 5, besok mati 20, besok mati 100, besoknya lagi mati 500, itu serangan bakteri. Dan biasanya ada ciri-ciri luka merah-merah, itu serangan bakteri. Kalau serangan parasit seperti ini, biasanya mati dikit, tapi terus jaraknya lebih panjang dan biasanya nggak mati total. Biasanya masih ada yang selamat, tapi kematiannya runtut dan biasanya ada ciri totol-totol atau ikannya gatal, itu biasanya serangan parasit. Kalau bakteri biasanya serangannya tadi badannya merah-merah, muter-muter, itu serangan bakteri. Jadi teman-teman harus paham dulu penyebab penyakitnya sebelum mengobati. Kalau bakteri obatnya adalah antibiotik alami, kalau parasit obatnya adalah antiparasit, bisa garam, bisa formalin dan lain-lain. Ada banyak antibakteri yang bisa kita pakai. Atau ini tadi parasit contohnya Trichodina, dan lain-lain. Ada macam-macam parasit yang ada. Umumnya parasit sangat signifikan di pemenihan. Jadi kalau di pembesaran sih jarang serangan parasit, tapi kalau di pemenihan itu signifikan. Biasanya saat awal-awal musim hujan atau awal-awal musim kemarau, serangan parasit ini berkembang banyak. Ya, sumber air budidaya teman-teman bisa dari air sumur, air pump, air sungai, irigasi, air hujan, tapi tentu masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya. Air sumur masalahnya adalah kadang-kadang ada kandungan klorin, pH-nya stabil sudah bagus, tapi kita harus buang dulu klorinnya, bisa diaerasi, tidak bisa langsung dipakai. Kemudian air sumur itu biasanya oksigennya rendah, jadi perlu diaerasi. pH-nya beda-beda tergantung daerah, jumlahnya juga tergantung daerah. Nah, inilah manajemen masing-masing sumber air yang digunakan, itu juga akan ngaruh terhadap pola budidayanya. Oke, ini teman-teman sudah paham ya siklus nitrogen. Jadi ikan itu akan mengeluarkan amoninya akan berubah menjadi nitrit berubah menjadi nitrat. Jadi kita perlu juga menjaga memberikan bakteri-bakteri probiotik untuk mengurai itu dan menjaga oksigennya tetap cukup sehingga siklus nitrogen ini bisa terjaga sehingga nitrogennya tidak beracun bagi ikan. Jadi dalam budidaya biasanya kita menjaga DO-nya, kemudian kita memberikan probiotik untuk itu. Sistem budidaya lele sendiri teman-teman itu ada banyak ya. Jadi saya tidak bilang yang mana yang paling baik, tetap disesuaikan tempatnya masing-masing. Ada red water system seperti ini sekarang lagi berkembang. Jadi airnya dibuat merah, biasanya menggunakan bakteri fotosintetik, Rhodobacter. Jadi airnya akan merah dan ketika merah tadi itu relatif stabil. Beberapa tempat yang saya berkunjung airnya bisa tidak diganti sampai 2 tahun. Jadi habis panen dipakai lagi. Jadi airnya seperti ini, teman-teman bisa lihat warnanya seperti merah jambu, merah sekali. Silahkan lihat di Google atau YouTube untuk belajar lebih dalam tentang sistem ini. Intinya adalah yang buat dia merah adalah bakteri fotosintetik Rhodobacter. Sistem ini relatif stabil dalam arti ketika hujan dia tidak mudah berubah warnanya. Tapi yang penting adalah sinar matahari. Jadi sistem ini penting untuk tetap memperoleh asupan sinar matahari. Itu penting. Kemudian bioflok ini yang biasanya oleh pemerintah digadang-gadang, tapi memang saya sendiri setelah berkeliling ke banyak tempat tidak banyak budidaya yang berjalan dengan sistem bioflok yang mengikuti sistem bioflok dan berhasil. Termasuk di balai risetnya sendiri tidak stabil. Sumber karbon untuk pembentukan sistem vlog ini memang perlu perhitungan yang detail dan masih putus-putus, Nanda?
Tes. Udah aman, Pak. Apakah putus-putus? Udah aman, Pak. Aman ya? Jelas Sorry, kok, jelas, tadi Pak. sinyalnya. Aman. Oke, ini bioflok. Kalau saya sarankan teman-teman yang awal budidaya lele jangan pakai bioflok aja. Karena memang tadi kalau bioflok saya rasa lebih cocok di nila, teman-teman sekalian. Jadi di nila sangat signifikan, banyak yang berhasil, tapi kalau di lele sebaliknya. Kalau lele mungkin kalau nggak RWS ini teman-teman bisa pakai sistem standar aja, pakai air hijau, green water system. Lemahnya green water system adalah kalau mataharinya mendung atau cuaca mendung selama beberapa hari berturut-turut, planktonnya mati, airnya akan rubah. Tapi selama masih musimnya kemarau panjang, airnya hijaunya stabil, itu udah aman. Kemudian di daerah lain kayak di Boster, di Jawa Timur, menggunakan probiotik di air, probiotik di pakan, itu juga ada yang menggunakan seperti itu. Jadi metodenya bervariasi tergantung kolamnya. Nah, ini juga ada yang sekarang berkembang sistem RAS, ini juga berkembang. Apakah ini cocok diterapkan di Indonesia? Menurut saya antara cocok nggak cocok, karena di kita lahan relatif murah, teman-teman, sedangkan biaya investasinya ini terlalu mahal. Sedangkan ini memang di luar dibuat seperti ini karena lahannya mahal. Kalau di kita lahannya murah, nggak usah seperti ini. Seperti itu menurut saya ya. Oke. Nah, dalam budidaya ini, dalam manajemen air, teman-teman penting untuk menggunakan probiotik. Kalau saya biasa buat sendiri dengan menggunakan rabal, ragi, dan bakteri asam laktat. Di grup Facebook itu banyak sekali grup terkait rabal. Jadi ada komunitasnya, di dalamnya banyak teman-teman yang menggunakan ini dan mereka sharing. Jadi kalau teman-teman mau budidaya lele, tahu teknis lebih banyak, tahu masalah lebih banyak, silahkan join di grup-grup Facebook yang membahas itu. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah komunitas rabal ini. Rabal ini ditemukan oleh Pak Ibnu Saidir, profesor di Aceh, Balai Budidaya Aceh. Jadi relatif dicoba di mana-mana hasilnya stabil dan memang bisa dibuat sendiri. Jadi teman-teman bisa buat dari ragi tape, yakult, dan gula. Buatnya cukup mudah dan hasilnya cukup baik. Nah, selain rabal, biasanya kita juga tambahkan bakteri-bakteri lain, bisa pakai bacillus, nitrobacter, dan lain-lain. Itu juga akan membantu. Tapi rabal aja cukup, karena dengan adanya rabal, ekosistemnya airnya menjadi baik dan bakteri-bakteri alaminya juga bisa tumbuh. Oke, ini kapur dan pupuk juga tergantung metode. Kalau tadi green water system akan banyak pakai kapur dan pupuk, rabal juga iya. Beberapa air yang alkalinitasnya kurang juga perlu ditambahin kapur. Kapur sendiri teman-teman di lapangan ada kapur pertanian CaCO3, ada dolomit, ada kapur tohor. Jadi teman-teman harus tahu beli kapur yang mana, jangan salah beli kapurnya. Biasanya yang digunakan untuk air adalah dolomit dan kaptan. Kalau CaO bisa, tapi jangan saat ada ikannya. Jadi kalau ada saat ikannya dikasih CaO, airnya akan panas. Oke, kemudian pemenihan lele sendiri, teman-teman, saya bahas sekilas. Jadi ini umumnya jantan betina lah, umumnya udah tahu. Tapi yang sering kali jadi bahan diskusi adalah alami dan buatan. Apakah pemenihan beberapa di Bogor ada yang fanatik benihnya maunya dari pemijahan alami gitu kan? Nggak mau dari yang ikan suntik. Nah, ini juga menurut saya relatif ya teman-teman. Plusnya pemijahan alami adalah telur yang keluar, telur yang dibuahi adalah telur yang matang. Tapi lemahnya adalah jumlahnya tidak bisa banyak, jadi nggak bisa massal serentak gitu. Pemijahan buatan, plusnya adalah jumlahnya banyak, tapi kalau pemilihan telur atau perawatan induknya tidak baik, seringkali telur-telur muda yang keluar. Nah, ketika telur-telur muda ini dibuahi, larvanya menjadi larva yang lemah, jadi gampang sakit gitu. Tapi kalau sebenarnya pemijahan buatan, tapi kita milih induk dan manajemen induknya baik, juga nggak ada masalah. Jadi masing-masing punya pro kontra, plus minus lah, masing-masing ada plus minusnya. Kalau pemijahan buatan, lemahnya adalah jantannya kita harus siap banyak, karena jantan kita saat kita ambil spermanya dia harus dibunuh kan, dimatikan. Karena kita harus potong perutnya, ambil spermanya buat campur dengan telur. Beda dengan patin yang bisa di stripping saja. Kalau di lele mesti diambil spermanya. Jadi efeknya kalau mau melakukan pemijahan buatan di lele harus punya banyak stok jantan. Kalau di alami nggak usah, karena jantannya kan alami begitu saja.
Nah, ini tadi pemeliharaan induk. Salah satu masalah yang sering membuat masalah di pemeliharaan lele adalah persiapan induknya, rekan-rekan sekalian. Jadi rata-rata pembudidaya ini banyak punya induk tapi tidak dirawat. Jadi misalkan di Bogor, banyak sekali yang punya induk 200, 300, 100 begitu kan. Padahal sebenarnya kalau satu induk itu rata-rata produktivitasnya 50.000 sampai 100.000 per kilo. Umumnya 100.000 per kilo. Jadi kalau kita mau memproduksi 1 juta ekor, sebenarnya cuma butuh hanya 10 induk. Tapi karena rata-rata petani senang punya induk banyak gitulah, dapat bantuan dari dinas, induknya diterima banyak. Nah, efeknya adalah induk yang banyak tadi tidak diberi makan yang cukup. Jadi dia punya 100 induk, misalkan masing-masing sekilo, berarti kan ada 100 kilo, harusnya dia diberi makan 2% per hari. Jadi harusnya dikasih makan 2 kilo. Nah, umumnya mereka ngasih makan tidak sesuai dengan jumlah pakan yang seharusnya. Efeknya induknya menjadi kurang gizi, kurang nutrisi, sehingga anaknya pun menjadi lemah dan produktivitasnya jadi berkurang. Jadi jumlah induk teman-teman penting untuk mendingan sedikit dibanding banyak tapi tidak terurus. Jadi 10 ekor oke, karena 10 ekor bisa menghasilkan 1 juta ekor dibanding punya 100 tapi tidak dirawat. Itu lebih jelek. Jadi persiapan induk ini sangat penting. Dan selain air, tadi yang salah satu yang paling, kalau teman-teman sudah bisa manage air dengan baik, itu 50% keberhasilan. Kalau teman-teman sudah bisa merawat induk yang baik, itu sudah 30% keberhasilan dari pemenihan. Karena induknya baik, benih yang dihasilkan juga akan kuat. Saya pengalaman gini, kalau dari larvanya itu udah sehat, teman-teman, udah baik, itu orang yang baru belajar lele aja, merawat lele, itu mendedarkan akan gampang. Tapi kalau dari larvanya sudah lemah, mau teman-teman ahli juga akan banyak mati. Gitu. Jadi sangat-sangat berpengaruh dari faktor induk menjadi larva dan pemenihan dan pembesaran. Dari induknya dulu yang paling signifikan terhadap perawatan. Sama kayak kita kan ngerawat bayi ya, kalau teman-teman tahu punya bayi anak kecil, kalau dari awal ibunya makannya cukup, perkembangan induknya ibunya juga baik, anaknya lahir dengan gizi yang cukup, ngerawatnya nggak akan susah. Dia akan tumbuh dengan normal gitu. Tapi bayangkan kalau orang tuanya kurang gizi, anaknya lahir prematur. Jadi itu pasti akan susah banget kan ngerawatnya, anaknya jadi rewel, gampang nangis dan lain-lain. Jadi dari awal yang paling penting adalah induk dan air ya. Jadi itu sudah sangat-sangat signifikan terhadap perkembangan pemenihan ataupun pembesarannya. Jantan sendiri 2 minggu sudah matang, kalau betina 1,5 bulan. 1 bulan bisa juga matang. Jadi matang kembali. Jadi setelah dikawinkan, bisa dikawinkan lagi 1 sampai 1,5 bulan. Penanganan induk atau kolam induk juga penting, teman-teman sekalian. Jadi umumnya rata-rata kolam induknya dijadikan 1 kolam. Nah, ini juga bermasalah. Harusnya lebih baik dipisah-pisah sesuai dengan bulan yang mau kita pijahkan. Jadi kalau ada induk yang dengan dalam proses pemulihan, dia tidak akan terganggu ketika ada induk lain yang dipanen atau diambil. Gitu. Biasanya kalau 1 kolam nggak sering diobok-obok dan akhirnya tadi gampang stres. Ketika stres, telurnya juga nggak lama untuk pulihnya. Oke, di pemenihan ada pakan larva. Ini juga menjadi isu teman-teman sekalian. Karena rata-rata yang bermasalah tadi, ketika musim hujan, telurnya banyak, tapi nggak ada cacing gitu kan. Jadi musim kemarau cacingnya banyak, nggak ada telur. Jadi teman-teman tadi selain bisa manage induk yang baik, teman-teman juga harus bisa manajemen pakan yang baik. Cacing sutra memang secara pertumbuhan yang paling baik, tapi tadi cacing sutra banyak punya masalah karena masih ditangkap. Di sini juga jadi peluang bisnis buat teman-teman kalau mau budidaya cacing sutra, harganya lebih mahal dibanding harga lelenya. Cacing sutra di Bogor aja 20.000 per kilo, di Sumatera di atas 40.000 kayaknya per kilo. Jadi lebih mahal dibanding lelenya sendiri cacingnya. Karena memang secara praktis dan secara riset juga cacing sutra untuk pemenihan lele memang paling cepat tumbuhnya. Tapi sekarang banyak alternatif sebenarnya menggunakan mem, menggunakan kutu air beku, menggunakan pakan udang, menggunakan pakan sidat, itu juga sangat signifikan. Jadi sebenarnya banyak opsi, hanya kalau dari segi pertumbuhan memang cacing yang paling paling cepat gitu. Kalau saya sendiri tidak terlalu suka cacing karena fluktuasinya. Jadi
kualitasnya tidak stabil, kuantitasnya tidak stabil, tidak kontinu juga. Jadi ketika mau merencanakan produksi, kadang ada, kadang enggak. Saya lebih senang pakai pakan-pakan lain yang lebih mudah diprediksi. Jadi saya bisa tahu kapan saya bisa nyetok, saya bisa pastikan kualitasnya stabil, meskipun mungkin pertumbuhannya tidak secepat cacing gitu. Itu yang biasa saya lakukan. Ini ya tadi masalah-masalah induk, kemudian masalah pembenihan nih umumnya rata-rata tadi pakan alami, cacing, masalahnya air, airnya rata-rata misalkan kita mau memijahkan di daerah kesadahan tinggi, alkalitas tinggi itu biasanya juga akan menghadapi kendala, jadi kita perlu mengubah dulu airnya. Kalau di pembenihan lebih mudah di daerah-daerah yang kesadahannya rendah, jadi itu lebih mudah. Di pembenihan juga ada masalah di sortir ikan. Jadi saat sortir itu biasanya akan banyak mati. Jadi metode sortir ini penting untuk kita buat dengan lebih baik sehingga ikannya nggak gampang lecet, ikannya rata dan kematian di situ akan berkurang. Karena teman-teman yang menjalankan pembenihan pasti yang paling signifikan adalah saat habis sortir. Biasanya 2-3 hari habis sortir itu akan banyak mati. Dan transportasi benih itu juga akan ngaruh karena habis ditransportasikan biasanya akan banyak mati. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Kita sudah setengah materi. Atau di sini ada yang sudah pernah budidaya lele? Andi, bisa ada pertanyaan? Atau udah pernah budidaya lele? Silakan Andi. Izin. Baiklah. Salam. Perkenalkan Pak, nama saya Andi Wiradenata dari Universitas Sumatera Selatan. Program studi ilmu perikanan semester 4, Pak. Oke. Nah, gini Kak. Kemarin itu kan ada tim juga Pak di Dompet Duafa nih. Mungkin mereka tahu kan Andi dari jurusan ilmu perikanan. Nah, itu ada program namanya Budidakber, Pak. Oke. Budidaya dalam ember itu, Pak. Nah, Budidakber itu kan dia tuh katanya ini permasalahannya itu sering mati sudah itu ada makan kayak gitu Pak, kanibal katanya. Nah, Andi jelasin aja mungkin ya pakannya itu nggak sesuai kan, sudah itu airnya itu juga Pak permasalahan yang sering mati itu kualitas airnya salah gitu Pak. Sudah itu juga yang kayak hidroponik itu yang tumbuh-tumbuhan kayak kangkung dan lain-lain itu mungkin ada mikrotoksinnya lah itu. Andi kan belum paham juga. Nah, itu kira-kira gimana itu Pak? Oke, makasih Andi. Pak. Jadi memang kalau Budidakber memang apa ya, itu menurut saya sih bukan buat usaha, lebih buat hobi di rumah lah. Karena memang skala usahanya terlalu kecil. Biasanya memang yang masalah tadi kerataan benih, Andi. Jadi rata-rata benihnya masuk besar kecil dari awal benihnya udah tidak seragam. Teman-teman sekalian, di Indonesia standar benih kita lucu. Benih kita ukurannya 23, 34, 45, 56, 78, 9, 10. 9 dan 10 itu aja sudah beda 10%. Jadi sudah beda ukurannya lumayan jauh. Nah, selisih ukuran yang tadi itu akan mengakibatkan perbedaan ukuran. Jadi kalau ukurannya signifikan beda kan kanibal ya. Kemudian manajemen air tadi benar Andi. Jadi rata-rata tidak menggunakan probiotik. Ketika itu digunakan probiotik, manajemen airnya baik, itu udah menyelesaikan sebagian besar masalah. Jadi saran saya rabal tadi itu mudah dibuat. Bisa dibuat di mana aja, bahannya juga umum, itu menyelesaikan setengah masalah. Sisanya sumber benih, pemilihan benih, itu juga menyelesaikan sebagian masalah. Rata-rata mereka kan beli benihnya asal, beli benihnya dari pedagang. Rata-rata benih itu dari petani, sudah masuk ke pasar, dari pasar baru masuk ke mereka, sudah terlalu sering, apa ya, diserok, dipindah-pindah. Akhirnya itu yang buat kematiannya banyak. Jadi dari sumber benih, air, kalau pakan pelet normal lah. Mungkin cara mereka pemberian pakan. Rata-rata kalau orang yang nggak ngerti budidaya kan dikasihnya kebanyakan, overfeeding, akhirnya airnya rusak. Kira-kira itu sih, seperti secara umum sih yang Andi sampaikan sudah benar. Kalau saya sarannya tadi airnya dulu yang diperbaiki, pakai probiotik gitu. Ada kalau untuk lain? tumbuhannya itu Pak pengaruh nggak itu Pak? Enggak masalah sih. Saya pernah lihat yang budidaya yang atasnya ditutup semua kok, nggak apa-apa. Siap Pak, makasih Pak. Oke, Pak ini udah ada yang bertanya nih masuk satu dari Ike Herizen. Pertanyaannya, halo?
Halo Bisa Ike. didengar ya? Oke. Pertanyaannya izin bertanya, Pak. Di slide menjelaskan tentang bakteri. Menurut pengetahuan Bapak, bakteri mana yang paling bagus untuk budidaya ikan lele selain bakteri yang berwarna merah? Dan apa kelebihan atau kekurangan dari masing-masing bakteri tersebut? Oke, makasih Ike. Kalau pengalaman saya, kalau rabal sendiri kan isinya ragi dan bakteri asam laktat ya teman-teman. Bakteri asam laktat itu dari Yakult. Sebenarnya fungsinya dia membuat suasana lingkungan di air itu menjadi nyaman. Ketika airnya nyaman bagi pertumbuhan bakteri baik, bakteri-bakteri yang lain seperti Rhodobacter itu yang merah tadi itu menjadi efektif bekerja. Jadi airnya merah didominasi oleh Rhodobacter. Kalau kita masukkan basilusnya juga akan dominan sehingga itu mengakibatkan juga baik. Tergantung media budidayanya. Kalau saya lebih senang yang RWS tadi, yang air merah tadi, karena relatif paling stabil. Cuma memang saat peralihan dari coklat ke merah tua, saat berubah airnya ini, di situ biasanya masih ada mati sedikit. Tapi ketika sudah merah, itu stabil airnya. Stabil yang dimaksud itu adalah ketika cuaca berubah, mendung, atau cuaca suhu naik turun, airnya relatif stabil gitu. Kalau kita budidaya air misalkan hijau gitu kan, kalau mendung hijaunya akan drop, mati, dan itu akan mengakibatkan airnya rusak, bau, dan lain-lain. Kalau yang menggunakan air merah tadi relatif stabil. Itu kalau pakai sistem, tapi syarat air merah kan matahari harus cukup, harus outdoor. Kalau oksigennya cukup, kemudian pengaruh dari matahari bisa kita manage, sebenarnya menggunakan Bacillus, Nitrobacter, Nitromonas juga baik kok. Jadi masing-masing punya plus minus sendiri bakterinya. Semuanya baik. Gitu. Dan sebenarnya di air semuanya ada, hanya yang mendominasi bakteri yang mana begitu. Jadi sebenarnya bukan ketika airnya merah full Rhodo, nggak juga. Di dalam airnya pasti ada Bacillus, pasti ada Nitromonas, pasti ada Nitrosobacter. Hanya yang mendominasi airnya adalah Rhodobacter yang merah tadi. Oke, jadi kayak gitu ya Ike ya. Nanti kita. Dan sebenarnya teman-teman bakteri itu di air sudah ada kok. Tidak harus selalu kita mau budidaya beli probiotik, nggak harus begitu. Karena di air sebenarnya sudah ada. Kita tinggal memindahkan dari yang airnya sudah merah ke yang belum begitu. Oke. Paling di awalnya aja, kalau memang baru berbudidaya kita beli kultur awalnya. Pak, boleh menambahkan sedikit, Pak? Yuk, silahkan. Yang saya lihat sendiri, Pak ya, kebetulan tetangga dekat rumah kan memang ada tambak ikan lele. Nah, ya. Kalau kolamnya sendiri itu, Pak, sering Ike lihat, tergantung lihat di situasi dan cuaca. Jika mana cuacanya itu hujan lebat, terus maka airnya akan berubah. Tapi jika cuacanya panas, itu juga akan berubah. Nah, menurut Bapak, air yang bagus itu untuk ikan lele sendiri selain dari faktor cuaca panas atau hujan itu menurut Bapak bagaimana ya, Pak? Kan bisa membuat ikan juga menjadi kan, Pak. Kalau terlalu hujan terus-terusan, yes. Tapi kalau ikan juga terlalu panas yang luar biasa itu membuat ikan juga jadi stres. Nah, cara mengatasinya itu bagaimana? Kalau panas itu ada dua masalah, Ike. Satu, suhunya yang naik sehingga mengakibatkan kalau suhu naik kan amoniaknya menjadi lebih beracun, kemudian metabolisme ikannya juga bertambah. Kalau over lebih dari 34 suhu airnya memang bahaya buat ikan. Jadi kalau masalahnya suhu, kalau saya mengatasinya dengan kolamnya didalemin. Jadi kalau kolamnya dengan dalam 1 meter, biasanya suhunya relatif stabil. Sepanas-panasnya di luar, itu suhu air nggak akan lebih dari 32. Itu pengalaman saya. Begitu juga dengan hujan. Hujan ini bermasalah 2. Satu, air hujannya yang pH-nya rendah. Yang kedua adalah suhu. Kalau suhu, yang bisa kita atasi adalah tadi kolamnya dibuat dalam, sehingga kalau kolamnya dalam itu suhu relatif jauh lebih stabil dibanding kolam pendek. Kalau kolamnya pendek itu siang kepanasan, malam kedinginan, jadi fluktuasi suhu tadi yang membuat ikannya gampang sakit. Sama seperti kita, saya dulu waktu sering berbudidaya kan sering jemur-jemuran teman-teman sekalian, kemudian saya masuk S2 di Prastia Mulia, kebetulan kampus saya itu full AC, sampai kamar mandinya pun pakai AC kan. Jadi 4 hari pertama saya langsung sakit begitu, karena memang biasanya jemur-jemuran, kemudian sekolah menjadi full AC. Nah, sama juga dengan lele. Jadi yang masalah bukan panasnya, bukan dinginnya,
tapi perubahan suhu yang signifikan. Kalau kolamnya pendek, ketika musim kemarau, siangnya panas sekali, malamnya dingin sekali. Itu yang jadinya berbahaya. Jadi kolamnya perlu dibuat agak dalam. Nah, yang kedua, faktor matahari. Kalau matahari sendiri sih tadi, tergantung metodenya. Kalau metodenya kita pakai red water system, air merah, airnya sih stabil. Kalau green water system, air hijau juga asalkan ada matahari, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika tahu-tahu mendung, itu biasanya airnya dari hijau berubah, itu yang berbahaya. Kira-kira itu sih. Jadi kalau masalahnya suhu, kita dalamkan. Kalau masalahnya perubahan warna air, kita perlu kasihkan probiotik sehingga airnya lebih stabil. Metode mau merah atau mau hijau disesuaikan. Kalau saya lebih senang merah. Ya, Pak, mohon maaf, boleh izin bertanya lagi? Ya, silakan Ika, nggak apa-apa. Jadi banyak nanya, Pak. Bagus dong. Ini, Pak ya, salah satu contoh kolam, kebetulan tetangga di rumah juga, Pak. Kebetulan kan yang tetangga di rumah ini banyak pengusaha ikan lele, kan Pak, tambak sendiri maksudnya gitu. Di mana, Ika? Nah, di Sungai Hitam, Pak, di Bukit Besar. Oke, ya. Nah, tetangga di belakang rumah ini kan ceritanya dia ini kan punya kolam, Pak ya. Kolamnya ini kiri kanannya itu di beton. Cuman di bawahnya itu Pak tanah, nggak di beton, maksudnya itu nggak dikasih semen. Nah, terus yang Ike perhatikan di saat lagi banjir kan Pak, itu airnya kan nguap naik ke atas semua. Ya. Nah, posisi lagi nggak banjir, itu airnya sedikit demi sedikit kan. Kalau nggak lagi banjir, bagaimana, Ika? Terputus ya? Ya mungkin saya bisa nyambung sih. Itu sama dengan kayak di daerah kolam saya, pas musim hujan kebanjiran, pas musim kemarau nggak ada air. Ya memang kalau daerahnya seperti itu, saran saya tadi menggunakan kolam terpal. Jadi kolamnya di atas saja. Jadi ketika musim kemarau, airnya nggak sampai susah. Pas musim hujan juga nggak kebanjiran. Jadi metode kolam tadi disesuaikan dengan daerahnya. Kalau memang ada kendala di hujan atau di kendala di seperti tadi, lebih baik sumber airnya menggunakan wadahnya menggunakan kolam terpal aja, jauh lebih murah dibanding di beton. Oke, mungkin kita lanjut dulu. Kemudian manajemen pakan teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi ini juga menjadi isu tadi ya. Jadi dari Ibu Dekan menyampaikan pakan itu penting, betul, pakan itu penting. Jadi teman-teman sekalian di pakan ada istilahnya konversi pakan, FCR. FCR itu adalah dari pakan yang kita kasih berapa persen menjadi daging. Jadi ada FCR, ada efficiency rate. Kalau FCR, feed conversion rate, berarti misalkan pakannya habis 2 ton, kemudian ikan panen 1,5 ton, berarti FCR-nya 1,3. Kira-kira seperti itu yang gampangnya. Sebenarnya bukan cuma ikan panen, tapi ikan panen dikurangin ikan yang ditebar kiloannya. Berapa? Gampangnya adalah dari pakan yang kita kasih, untuk menghasilkan 1 kilo ikan, itu butuh berapa kilo pakan sih? Kira-kira seperti itu. FCR ini menjadi penting karena seringkali yang berkembang di masyarakat itu seperti ini, Pak, ikan saya lele, pakan pabrik kan mahal, saya kasih aja lah pakan alternatif gitu kan. Pakan alternatif nih Pak, ada yang jual sosis. Kalau di Bogor yang banyak berkembang itu sosis, bakso bekas gitu kan. Harganya murah Pak, hanya 5.000, misalkan hanya 4.000, harga pelet kan 8.000, lebih murah. Nah teman-teman harus tahu FCR. Kalau di pelet, jadi gini, kalau saya bilang, saya tidak terlalu masalah dengan harga pakan, teman-teman. Yang menjadi masalah adalah biaya pakan. Karena harga pakan tidak sama dengan biaya pakan. Harga pakan, misalkan harga pakannya cuma 2.000, tapi biaya pakannya 12.000 karena ada FCR. Kita kasih limbah roti harga 2.000, ternyata untuk menghasilkan 1 kilo ikan butuh 6 kilo limbah roti. Jadi ini jadinya lebih mahal kan. Sedangkan kalau kita pakai pelet, jatuhnya cuma
9.500 jangan-jangan gitu kan. Jadi belum tentu harga pakan murah itu biaya pakan murah, belum tentu. Belum tentu biaya harga pakan mahal, biaya pakan juga mahal, belum tentu. Jadi ada istilahnya FCR. Nah, setiap pakan tentu memberikan FCR yang beda-beda. Kalau pakan-pakan yang basah, seperti misalkan tadi sosis bekas, limbah, kalau di Bogor sering dipakai telur bekas, limbah ayam, itu sering dipakai. Nah, teman-teman, pakan-pakan yang seperti itu memiliki kadar air yang tinggi. Kadar airnya rata-rata 70-80%, sehingga rata-rata pakan tersebut secara FCR rata-rata di atas 5, karena tadi kandungan kadar airnya tinggi. Jadi kalau teman-teman beli sosis, itu sebenarnya 70%-nya kan air, ada kandungan airnya. Yang bisa dimanfaatkan tentu kan bukan kandungan airnya, tapi kan protein yang ada ya. Nah itu yang akhirnya buat FCR-nya jadi nggak masuk. Penggunaan pakan alternatif, menurut saya teman-teman harus menyadari harganya. Jadi kalau ditanya ke saya, Pak, boleh nggak sih lelenya dikasih telur bekas? Kalau saya tergantung harga telurnya. Kalau telurnya gratis ya boleh-boleh aja. Kalau telurnya harga 500 perak ya boleh-boleh aja. Tapi kalau telurnya udah di atas harga 1.000, 1.500, mendingan jangan. Full pellet aja lebih untung. Jadi teman-teman harus tahu. Contoh maggot. Pak, pakai maggot bisa nggak lebih untung? Tergantung. Kalau sumber pakan maggotnya gratis bisa lebih untung. Tapi kalau maggotnya menggunakan bungkil sawitnya udah harganya di atas Rp600, udah pasti rugi. Karena dulu metode maggot itu dibuat ketika bungkil sawitnya masih limbah, bisa dimanfaatkan, gratis. Tapi ketika sekarang bungkil sawitnya udah mahal, udah nggak masuk lagi hitungan itu menurut saya. Jadi teman-teman harus peka. Dan di setiap daerah tentu peluang pakan alternatif ini beda-beda ya teman-teman. Di daerah Bogor misalkan, banyak kandang ayam petelur, sehingga di situ banyak telur bekasnya murah, hanya 600 perak sampai 1.000. Nah itu masih bisa dijadikan pakan alternatif tambahan selain pelet, meskipun nggak bisa 100%. Di beberapa daerah, kalau misalkan kayak Indramayu, musim-musim tertentu banyak ikan laut rucah yang murah, harganya di bawah 1.000, itu bisa dipakai pakan alternatif. Jadi jangan hanya melihat pakan alternatifnya, tapi teman-teman harus menghitung harganya. Kadang-kadang tadi harga pakan tidak selalu mencerminkan biaya pakan karena ada konversinya. Tuh, harga pelet mahal belum tentu juga lebih jelek, belum tentu ya. Sekarang ada pelet dari Cina, Tongwei, itu terbesar di Cina masuk ke kita. Mereka jual pakan bukannya murah, jual pakan paling mahal, tapi yang dijual pakan lain harganya 8.600, FCR 1,2, mereka 9.500, tapi FCR bisa 1, gitu kan. Jadi jatuhnya harga pakan lebih mahal, tapi biaya pakan lebih murah, gitu. Jadi tidak selalu mencerminkan harga itu mahal belum tentu baik, belum tentu jelek, murah belum tentu baik juga, gitu. Tergantung biaya pakannya. Jadi harga pakan tidak mencerminkan. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan pakan, teman-teman harus tahu FCR. Nah, apa yang mempengaruhi FCR? Itu tentu satu, kualitas pakan. Jadi, itu sangat berpengaruh. Kadar air di pakan berpengaruh. Kualitas air juga berpengaruh. Jadi, kalau kualitas airnya jelek, teman-teman, FCR-nya seringkali jelek. Pakannya bagus sekalipun, kalau teman-teman airnya jelek, jelek juga hasilnya. FCR-nya akan jebol. Yang biasanya untuk menghasilkan sekilo ikan bisa 1,2, bisa jadi menjadi 1,5. Karena ketika ikannya jelek, airnya jelek, ikan membutuhkan energi lebih banyak untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sama kayak kita, kalau sekitarnya kita nyaman, enak, happy, kita makan dikit gemuk, kita nggak stres. Tapi kalau kita lingkungannya panas, stres, kita makan banyak pun tetap aja kurus-kurus. Karena energi yang kita pakai untuk mempertahankan diri terhadap lingkungan. Jadi penting untuk teman-teman menjaga oksigennya, menjaga pH-nya tidak drastis, suhunya tidak drastis dalam berbudidaya. Kemudian kualitas benih itu juga berpengaruh. Ada benih tertentu yang dikasih makan segimanapun juga nggak gede-gede. Kerataan benih itu juga berpengaruh. Jadi kalau benihnya tidak rata, teman-teman, yang gede akan makan terus. Yang kecil nggak makan. Ketika nggak makan ini FCR-nya jelek. Yang gede FCR-nya bagus, tapi secara rata-rata akan jelek. Jadi penting benih rata sehingga makannya bisa seragam dan efeknya adalah FCR-nya akan jadi baik. Jadi kalau benihnya seragam, FCR-nya pasti bagus.
cara pemberian pakan itu juga penting. Kalau kita ngasih makannya terlalu tergesa-gesa, nggak langsung habis, itu akan banyak pakan yang tidak termakan. Pakan yang tidak termakan tadi membuat FCR-nya juga jelek. Kalau pakannya tadi kita kasihnya over, tentu masalah. Kalau kita kasihnya kurang juga akan masalah FCR-nya. Jadi harus pas. Kepadatan tebar juga berpengaruh. Kalau semakin tinggi kepadatan tebar tanpa dibarengi oleh kualitas air yang baik, ikannya akan lebih mudah stres. FCR-nya juga akan naik. Jadi tadi selain faktor pakan, teman-teman, faktor-faktor yang lain ini yang juga berpengaruh. Jadi kalau hasilnya jelek, belum tentu pakan yang jelek. Bisa jadi airnya jelek, bisa jadi benihnya yang jelek, bisa jadi caranya kita yang ngasih makan yang salah. Jadi tadi yang berpengaruh. Kemudian di dalam pemeliharaan selain FCR juga ada istilah feeding rate, jadi jumlah persentase harian pakan yang kita kasih berbanding biomasa. Jadi kalau saat-saat awal, benih awal biasanya bisa 10%, benihnya ada 100 kilo, kita kasih makannya 10 kilo. Tapi tambah besar benih tadi, tambah berkurang secara persentase. Nah, ini yang biasanya kita jadikan patokan, berapa banyak sih pakan yang kita kasih, seperti itu, FR-nya. Oke, dan juga feeding frekuensi, berapa banyak kita ngasih makan. Tentu kalau dari awal, semakin kecil itu semakin sering. Jadi sama kayak manusia, saat bayi kita dikasih minum susu 2 jam sekali, semakin besar cukup sehari 3 kali. Mirip-mirip lah dengan di lele. Karena kan pencernaannya belum berkembang dengan baik, penyerapan nutrisinya juga belum berkembang dengan baik, jadi dia makannya semakin sering. Kira-kira itu. Kemudian lele bagusnya dikasih makan kapan? Sebenarnya lele kan nokturnal, jadi di malam dia akan makan lebih banyak. Tapi kalau manajemen airnya tidak baik, ketika malam makan banyak, pagi oksigennya drop, amonianya naik, kematian di pagi akan banyak. Jadi kalau teman-teman bisa menjaga kualitas airnya dengan baik, makan malam itu bagus di lele. Tapi kalau airnya tidak dimanage dengan baik, makan malamnya justru akan membuat menjadi lebih bermasalah. Jadi tergantung. Nah, kalau menurut saya teman-teman, pakan itu teman-teman penting untuk memperhatikan karena pakan itu adalah sumber 70% biaya dalam berbudidaya. Banyak yang bilang, Pak, pakan mahal, saya buat pakan sendiri aja ya, gitu kan. Ini sih pandangan saya teman-teman, tidak mungkin benar, mungkin tidak benar, tapi ini pandangan saya. Yang pasti saya sudah berkeliling Indonesia, semua pembudidaya besar saya sudah main. Saya tidak pernah melihat pembudidaya yang buat pakannya sendiri yang menjadi kaya raya. Yang besar-besar itu rata-rata menggunakan pakan pabrik. Kenapa mereka tidak bisa membuat pakan sendiri dan akhirnya menjadi besar sekali? Satu, berbisnis pakan sama berbisnis budidaya ini membutuhkan keterampilan yang berbeda. Kalau kita mau bisnis pakan, membuat pakan, kita butuh cari bahan baku yang murah, kita butuh mesin yang baik, kita butuh kemampuan formulasi yang baik. Sedangkan bahan baku ini kualitasnya naik turun. Sekarang bagus, besok belum tentu. Kemudian kalau itu digabungkan menjadi satu, teman-teman buat pakan sendiri, kemudian budidaya sendiri bisa bagus, bisa menguntungkan, tapi susah besar. Karena kalau teman-teman mau besarin kolam, teman-teman mesti mikir bahan baku pakannya nyari di mana lagi ya. Nah, itu menjadi susah. Dan di Indonesia ini teman-teman sekalian, pabrik pakan yang masuk ke Indonesia ini bukan hanya dari satu negara. Saat ini kita top 10 terbesar di dunia semuanya ada di Indonesia. Nomor 1 ada Charoen Pokphand, Thailand, di kita juga terbesar sekarang. Nomor 2 dunia ada Tongwei dari Cina, udah di sini juga. Nomor 3 dunia ada Cargill dari Amerika, udah di Indonesia juga. Nomor 4 ada, saya lupa, The House kalau nggak salah, Belanda. Di kita juga sudah masuk mengakuisisi global. Ada di Indonesia juga. Nomor 5 ada New Hope dari Cina, juga ada di kita. Jadi yang besar-besar di seluruh dunia, mulai dari negara komunis, kapitalis, dan lain-lain, semua udah di sini. Jadi menjadikan pasar pakan ini menjadi pasar persaingan sempurna. Jadi saling saingan. Di luar pakan lokal kita ada Sinta, ada Wonokoyo, ada Java Confit, ada Matahari Sakti, itu pakan lokal kita. Jadi dari luar negeri pada masuk, pakan lokal kita juga banyak yang gede-gede. Jadi bersaing sempurna. Kalau saran saya, teman-teman lebih baik memilih di antara pakan-pakan tadi.
untuk budidaya awal dibanding membuat pakan sendiri. Tapi tentu tadi, karena FCR, kan tadi harga pakan tidak mencerminkan biaya pakan. Oke, sama-sama pakai pakan A, misalkan pakan Sinta, misalkan. Tapi teman-teman kalau dengan budidaya yang baik, manajemen airnya baik, menggunakan probiotik yang baik, hasilnya akan berbeda dengan yang lain, karena tidak melakukan manajemen budidaya yang baik. Itu akan berpengaruh. Jadi, input pakan yang sama tidak selalu menghasilkan hal yang sama. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi bisa sangat-sangat bervariasi. Saran saya, lihat di daerah teman-teman pakan apa yang ada distributor besarnya. Karena yang mempengaruhi harga pakan adalah distributornya. Misalkan di daerah saya, misalkan pakan global tadi, Safir, harganya bagus, banyak yang pakai. Otomatis di daerah saya tadi harga pakannya bersaing karena distributor besarnya sekali ngambil itu menggunakan tronton, kontainer. Nah, di daerah lain belum tentu menjadi sama. Karena di daerah lain pakan tadi belum populer, sehingga ngirimnya masih menggunakan mobil kecil. Akibatnya harga pakannya jadi mahal. Karena mobilnya di daerah saya masuknya tronton, di daerahnya rekan-rekan sekalian masuknya menggunakan pick up. Di daerah saya karena distributornya besar, dia bisa membeli dalam jumlah banyak ke pabrik. Di daerah rekan-rekan belum tentu, karena tadi bisa jadi belinya eceran, akhirnya mahal. Jadi teman-teman perlu tahu di daerah teman-teman sekalian pakan apa yang memang penggunanya banyak. Kalau penggunanya banyak, biasanya distributornya sudah besar dan harganya masuk. Tapi ada kalanya ketika ada pakan baru masuk membentuk distribusi baru juga bisa jadi, itu tergantung. Kemudian pakan tipe apa juga berpengaruh, ada pakan tipe apung dan pakan tipe tenggelam. Pakan apung rata-rata Rp1.000 lebih mahal dibanding pakan tenggelam. Sebenarnya secara protein sama aja, hanya pakan tenggelam kan teman-teman tidak bisa memantau apakah seluruh pakannya dimakan atau tidak. Kalau teman-teman orangnya cukup telaten, saran saya menggunakan pakan tenggelam karena lebih murah 1.000 gitu kan. Tapi kalau teman-teman tidak terlalu telaten ya pilihannya pakan apung. Kalau secara harga, saya lebih senang pakan tenggelam. Oke, nah ini dalam melihat kualitas pakan, teman-teman bisa melihat bahwa pakan yang baik itu debu pakannya, remah-remah pakannya sedikit. Ketika beli pakan, lihat, oh banyak debunya, itu udah jadi ciri kualitas yang kurang baik. Karena kan kalau banyak debunya, berarti akan ada pakan yang ketiup angin. Nah, ketika ketiup angin tadi, nggak kemakan ikan kan, otomatis dari sekian persen pakan yang teman-teman pakai, nggak semuanya kemakan ikan. Banyak yang larut, banyak yang hancur. Kemudian nafsu makan ikan dan pertumbuhannya juga dilihat. Ada pakan tertentu yang nafsu makannya kurang, tapi pertumbuhannya baik, karena memang dia tidak menggunakan atraktan yang banyak. Ada yang nafsu makannya banyak, tapi juga nggak tumbuh, ada yang seperti itu. Karena sama kayak kita makan cilok, mungkin di Palembang apa ya? Cilok, pokoknya aci itu apa Nan? Atau cilok nggak ya di sana ya? Cilok sih. Cilok ya. Kalau aci nggak ada. Kan cilok di dalamnya hanya tepung, ketan, tapi di luarnya dikasih rasa-rasa gitu kan. Jadi kita merasa makannya enak, padahal nggak ada nutrisinya. Jadi sama juga di pakan ikan. Ada pakan-pakan tertentu yang nafsu makannya baik, tapi pertumbuhannya kurang karena memang bahan baku di dalamnya kurang, proteinnya kurang, tapi dikasih atraktan yang banyak sehingga nafsu makannya baik. Jadi itu sih teman-teman bisa mengamati lah di lapangan nanti. Yang ketiga adalah kadaluarsa pakan, tanggal produksi ini juga penting. Pakan itu sendiri dari pabrik tanggal kadaluarsanya 3 bulan. Jadi jangan sampai juga beli pakan yang sudah terlalu lama disimpan di gudang. Teman-teman harus memperhatikan tanggal produksinya kapan. Pabrik pakan ini, lokasi pabrik juga penting, tapi sekarang sih hampir semua pabrik kualitasnya mirip-mirip lah. Protein pakan disesuaikan dengan ikannya, jadi jangan karena mau murah pakai pakan yang proteinnya rendah gitu kan, disesuaikan dengan ukuran ikan, dengan umur ikan. Semakin kecil ikannya, proteinnya perlu lebih tinggi, tapi setelah udah pembesaran, proteinnya tidak perlu setinggi yang awal. Oke. Terus kesesuaian ikan dengan formulasi pakan. Kadang ada pakan yang proteinnya sama-sama 30, tapi satu 30 buat nila, satu 30 buat lele, itu juga akan ngaruh. Karena dari formulasi, satu sudah memperhatikan lele, satu memperhatikannya nila, itu akan beda. Jadi ada pakan 30% buat lele, jangan dikasih ke nila, itu belum tentu bagus. Bisa jadi bagus, tapi belum tentu bagus.
Ini tadi bahan tambahan pakan, jadi teman-teman bisa menambahkan probiotik, herbal, vitamin di pakan untuk meningkatkan pertumbuhan. Probiotik yang bisa dipakai tadi macam-macam, ada bacillus, ada rabal, ada lain-lain, herbal. Saya bisa pakai paci-paci, daun mengkudu, meniran untuk meningkatkan ketahanan tubuh ikan. Juga vitamin C, vitamin E juga ngaruh buat ikan. Biasanya direkatkan dengan putih telur atau bahan perekat lain, ada banyak. Ada pertanyaan di sini? Belum kita masuk bahasan terakhir. Mungkin dihabiskan dulu Kang, nanti biar sisi Q&A kita bentar lagi. Oke. Terakhir pemasaran ya teman-teman. Jadi ukuran panen. Ukuran panen ini sendiri. Nah ini ukuran panen sendiri di setiap daerah itu beda-beda. Dan setiap daerah itu pasarnya beda-beda. Kalau saya selaku petani benih, biasanya saya patokannya bukan senti teman-teman. Karena daerah-daerah itu beda-beda. Ada daerah tertentu yang misalkan bilang benihnya ukuran 9-10 cm. 9-10 cm ini cara ngitungnya juga beda-beda. Ada yang karena bak sortir, alat sortirnya 9-10. Ada yang karena penggaris, ujung kepala sampai ujung ekor. Ada yang ujung sungut sampai ujung ekor, beda-beda. Nah, kalau saya lebih senang ukurannya menggunakan kiloan, teman-teman. Jadi bukan menggunakan, jadi sekilo itu isi berapa? Itu lebih mudah untuk menggambarkan. Karena kalau panjang, itu biasanya bias. Daerah tertentu bilang, ikan saya ukuran 34, tapi begitu datang kecil. Dibandingkan 34 daerah lain, beda ukurannya. Jadi lebih mudah pakainya kilo. Jadi sekilo isi berapa, itu lebih mudah untuk patokan kita terhadap ukuran. Ini contohnya lah, di daerah A sama daerah B, ukurannya beda-beda, yang dilihat samplingnya. Jadi kalau saya lihat contoh di ini ada dua penyedia benih, satu yang ukuran 67, itu sekilo isi 310. Yang ini yang gedean lagi deh, ukuran 11-12, di supplier ini sekilo isinya 85. Di supplier satu lagi, sekilo 85 itu sudah nggak ada, udah termasuk pentolan. Nah ini ukuran tadi kalau saya lebih nyaman digunakan kilo, karena lebih fair dalam menentukan ukuran. Nah ini persiapan panen standar lah, umumnya dilakukan sortir, kalau panen benih, panen daging juga begitu, dilakukan puasa sehari sebelumnya, packing dan pengiriman. Kalau di lele umumnya pengirimannya menggunakan pengiriman terbuka, jadi nggak pakai kantong oksigen. Kalau benih biasanya pakai terpal atau pakai gentong, itu jauh lebih mudah. Nah ini yang diperhatikan samplingan, sekilo isi berapa, karena kadang-kadang ikannya panjang, ukurannya nyampe, tapi beratnya nggak nyampe. Jadi paling gampang tadi samplingan. Kemudian di beberapa daerah, kayak di Indramayu, oke harganya mahal, 18.500 dagingnya. Tapi pedagang sana selalu minta 5% untuk offer, untuk bonus. Nah itu teman-teman juga harus ngitung ya. Jadi kadang-kadang harga jual kita ada faktor timbangan. Beberapa daerah itu tadi faktor timbangan tadi yang berpengaruh. Memang harganya kelihatan 20.000 gitu kan, tapi mereka minta bonus timbangannya banyak. Jadi teman-teman harus lihat di sana. Kalau kita beli benih juga harus dilihat apakah ada bonusnya atau tidak, ada garansi atau tidak, itu juga penting sebagai pertimbangan dalam membeli benihnya. Ukuran afkir ini juga sama, di beberapa daerah ada yang kayak di Lampung ukurannya rata, seluruh ukuran harganya sama, ada yang kayak di Bogor ukuran di bawah 5, lebih besar dari 200 gram, itu harganya lebih murah. Ukuran 6-9 per kilo, itu harganya lebih mahal. Nah, ini ada yang seperti itu. Ada juga pembeli yang maunya panen sebagian, dipilih, nggak mau semua ukuran, ada yang mau semua, itu juga ngaruh. Dan pembayaran. Sekarang ini sih sebenarnya secara market sudah jauh lebih baik, teman-teman. Jadi teman-teman punya banyak opsi untuk menjual. Di komunitas lele di Facebook juga setiap hari banyak yang nyari lele, jadi tinggal dipilih saja, di situ banyak. Di daerah rata-rata juga seperti itu, karena memang marketnya bisa lintas daerah. Hanya tadi, umumnya dalam setahun 2 kali, teman-teman akan mengalami gampang sekali jual lele, dan ada musim susah sekali jual lele. Saat musim sekarang, ini contoh, itu susah gampang jual lele,
Karena Indramayu yang di Jabodetabek ya, Indramayu yang sebagai sentra lele itu bulan lalu mengalami banjir rob, sehingga petani lelenya banyak kena banjir, sehingga tidak ada suplai ke Jakarta. Otomatis pedagang Jakarta banyak belanja di Lampung, banyak belanja di Palembang, banyak belanja di mana-mana sampai Jawa Timur. Karena suplai lelenya masalah. Itu contohnya. Jadi ya itulah. Tapi yang pasti sekarang market itu bukan hanya di satu daerah saja, bisa lintas daerah. Ini gambaran lah harga. Jadi di harga pedagang itu umumnya seperti ini. Di petani 17.800 sampai pasar 19.000 sampai 21, eceran 23 sampai 25, supermarket 28 sampai 35. Banyak yang bilang saya, Pak, bisa nggak saya jual langsung ke pasar? Nah, memang pasar ini teman-teman butuh kontinuitas. Jadi teman-teman bisa jual langsung ke pasar, tapi kendalanya pasarnya minta dikirim rutin. Nggak bisa sekarang kirim, besok enggak. Nah, itu juga penting bagi kita untuk mengelola pola produksinya sehingga bisa rutin. Jadi lebih baik teman-teman panen 500 kilo tiap hari dibanding panen 20 ton sekali panen. Itu akan lebih mudah menjualnya yang 500 kilo setiap hari. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi. Terima kasih. Iya, makasih Kak Wibi. Pak Wibi, ini udah ada masuk pertanyaan nih dari siapa tadi ya? Muhammad Hibnu Faisal dari semester 2. Pak mau tanya, sistem dan metode transportasi dalam pengiriman hasil panen dan benih ikan lele, contoh seperti kita harus memperhatikan pH oksigen dan lainnya. Itu apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, mohon untuk dijelaskan perbedaannya, Pak. Terima kasih. Halo. Ya, silakan dijawab, Pak Bibi. Sorry, tadi terputus, Nanda. Izin ulang, Kak. Oke, saya ulangin ya. Pertanyaannya, sistem dan metode transportasi dalam pengiriman hasil panen dan benih ikan lele, contoh seperti kita harus memperhatikan pH oksigen dan lainnya, itu apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, mohon untuk dijelaskan perbedaannya, Pak. Terima kasih. Oke, ya sama seperti pada umumnya ikan. Jadi di lele juga sama dalam transportasi benih. Kita perlu tahu saat kita beli benih, sumber benihnya, pH-nya seperti apa, kolam pemeliharaan kita seperti apa. Tapi di lele sih faktor oksigen tidak terlalu ngaruh ya, karena biasanya kita bisa pakai dengan bak terbuka saja, nggak pakai oksigen. Jadi entah pakai gentong atau pakai mobil, itu bisa dilakukan seperti itu. Umumnya kalau di sini transportasi benih lele ditambahkan sedikit minyak sayur untuk mengurangi busa yang ada di permukaan. Biasanya ketika dia di packing, itu dia akan banyak keluar lendir. Lendirnya akan banyak buat busa dan itu mengganggu dia dalam mengambil oksigen di atas. Jadi kita kasih minyak supaya permukaannya bebas dari busa. Biasanya itu sih, yang lainnya relatif sederhana. Iya. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Yang bertanya langsung silakan aja ya. Satu orang lagi yuk. Sebelum kita nanti Pak Wibinya closing statement dan kita foto bersama terus kita kuis dulu. Oke, siapa lagi ayo? Teman-teman yang ingin bertanya? Ya, ini ada dari Melusi. Pak, dari semester 4 izin bertanya. Atau Melusi mau bertanya langsung silakan Melusi. Halo Melusi. Iya, Kak. Ya, silakan bertanya langsung aja, Melusi. Halo. Iya, Kak. Sinyalnya susah-susah, Kak. Soalnya sering hujan di sini masih. Oke, saya bacakan saja ini ada ya. sudah di grup chat ya? Ya, di grup chat, Pak. Saya bacakan ya, teman-teman. Izin bertanya, Pak. Rencana orang tua saya ingin budidaya di daerah Oki, Ogan Komering Ilir ya. Karena masih awam, beliau masih ragu-ragu dalam pembuatan kolam. Karena di daerah Oki banyak sekali pepohonan duku. Rencananya pembuatan kolamnya pakai terpal di bawah pohon-pohon duku tersebut yang cuacanya pasti ya dingin dan tidak terlalu terpapar matahari. Pertanyaannya, Pak, apakah bagus budidaya di tempat tersebut, Pak? Ya, menarik nih. Melusi, terima kasih. Jadi teman-teman sekalian,
sebenarnya kalau dingin terus atau itu nggak masalah ya buat lele. Di Bogor pembesaran lele ada di daerah puncak yang suhunya 24 sampai 25 derajat. Jadi nggak masalah kalau dingin terus. Nggak kena matahari sama sekali di dalam ruangan juga nggak masalah sebenarnya. Di banyak daerah banyak kok yang dalam ruangan tertutup seperti itu. Nah, tantangan di bawah pohon duku sebenarnya menurut saya sih tidak masalah. Kalau masalah dingin itu bisa diakali dengan kolam yang agak dalam. Jadi kalau menggunakan kolam terpal, dalamnya minimal 70 atau 80, kalau bisa semeter. Itu akan banyak membantu. Yang kedua, kalau di bawah pohon. Tapi yang penting di awal adalah penyesuaian benih masuk, Lucy. Seringkali benihnya biasa panas, ketika masuk ke daerah itu dingin. Jadi sumber benihnya penting untuk dicari tahu, supaya suhunya nggak kaget. Sebenarnya nggak apa-apa, mau dingin terus nggak apa-apa. Asalkan benihnya sudah biasa. Kayak misalkan benih itu jauh lebih mudah untuk adaptasi dari daerah dingin ke panas dibanding panas ke dingin. Kalau biasanya daerah panas dipelihara di daerah dingin biasanya gampang mati. Tapi sebaliknya biasanya beli benih dari daerah dingin dikirim ke daerah panas nggak apa-apa. Umumnya seperti itu. Kemudian kalau di bawah pohon duku, masalahnya adalah daun duku itu banyak jatuh. Jadi itu akan merusak kualitas air. Jadi penting dipastikan kalaupun di bawah duku daunnya jangan sampai masuk ke kolam. Terus kira-kira itu sih. Tapi kalau susah dapat benih yang dari daerah dingin, lebih baik saran saya ya yang cari daerah yang kena panas, itu lebih mudah. Kalau di daerah dingin tadi mengatur airnya sih lebih susah. Jadi saran saya meskipun sebisa mungkin tetap kena matahari meskipun sedikit, pakai yang air merah tadi. Air merah tadi ini kok apa namanya? Oh. Suaranya putus-putus, Kang. Oke, sorry Suaranya tadi ada yang telepon. Oh iya. Oke, ya kira-kira seperti itu. Oke, gimana Baik, Pak. Mei? Terima kasih. Udah jelas ya? Mei Lucy ini sepertinya orang tuanya bos duku nih. Yang sering suplai ke Jakarta, Pak. Oke, teman-teman, udah cukup ya Mei Lucy ya? Ya, Kak. Oke, teman-teman masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin udah cukup ya? Atau Bapak Ibu dosennya? Kalau ada rekan-rekan dari Sumatera Selatan yang ada libur 2 bulan mau magang di kolam juga memungkinkan. Jadi kalau memang tertarik di budidaya lele dan ada waktu untuk magang, bisa kontak saya atau Nanda untuk magang di kolam untuk belajar juga tidak masalah. Jadi semoga dengan forum ini bisa jadi silaturahmi juga untuk teman-teman dan ke IWAKE. Iya, siap. Tuh teman-teman udah dikasih fasilitas sama Pak Wibi. Kalau teman-teman ada yang ingin nanti magang di IWAKE ataupun channeling lainnya dari Pak Agus ya, gitu, ataupun Pak Wibi. Ya, Bapak Ibu dosen mungkin ada yang dipertanyakan? Cukup ya, Bu Serly? Atau Bu Elmezi? Ya, gimana Bu Serly? Ya, Mbak Nanda. Ya, ini materinya sudah Bu, kita closing statement ya dari Pak Wibi ya. Silakan Pak Wibi. Kayaknya kalau materinya sudah banyak juga. Sudah banyak ya. Yang sudah. Silakan Pak Wibi. Terus mahasiswa-mahasiswa juga bisa banyak catatan ini. Apalagi tadi terima kasih sekali Pak Agus. Kita dikasih welcome nih untuk bisa magang di IWAKE gitu. Itu kesempatan yang sangat luar biasa. Artinya mahasiswa di sini memang masih semester 2, semester 4, tapi harus dimanfaatkan kesempatan itu. Gitu ya Pak ya. Betul Bu. Belajar jadi entrepreneurship ya Bu ya.
Ya, benar. Ya. Mungkin cukup sekian untuk materi kita pada siang hari ini. Pak Wibi, silakan closing statement dulu, Pak. Oke. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Cuma memang pembelajaran bukan hanya dari hari ini. Hari ini saya hanya menyampaikan sekilas, jadi hanya 2 jam. Semoga kalau memang teman-teman tertarik bisa lihat di YouTube, banyak sekali metode-metode pembelajaran yang sekarang jauh lebih terbuka. Kesempatan rekan-rekan sekalian untuk magang juga terbuka di banyak tempat. Jadi silahkan meskipun sekarang tidak bisa kuliah tatap muka, sumber pembelajaran bukan hanya di kampus saja, teman-teman bisa belajar bahkan dari India, dari negara-negara lain, di online banyak kok yang tersedia seperti itu. Hanya memang harus disesuaikan dengan kondisi di sini. Jadi tidak semuanya ilmunya diserap mentah-mentah, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saya sendiri terbuka untuk diskusi, terbuka untuk magang, terbuka untuk kolaborasi dengan rekan-rekan sekalian, karena saya yakin Sumatera Selatan pasti bisa menjadi sentra budidaya yang besar di kemudian hari. Sumber airnya banyak, kemudian aksesnya dengan akses tol juga kirim ke Jakarta tidak susah. Sebagai gambaran, 2007 saya semester 6 di kampus, semester 7 sudah jualan benih ke Palembang. Setiap minggu hampir 3 mobil benih patin. Jadi sudah sering bolak-balik mulai SP Padang, Oki, OI, sampai daerah Lubuk Linggau itu sudah jualan benih ke sana. Memang paling banyak daerah Belitang, Kayu Agung, Indralaya itu banyak jual ke sana. Tapi potensinya saya tahu sendiri Sumatera Selatan sangat-sangat potensial. Jadi teman-teman silakan waktu yang ada, kesempatan kuliah yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin. Gitu. Sayang kan kalau teman-teman punya potensi tapi tidak dimanfaatkan. Mungkin itu aja, Nanda. Oke, terima kasih Pak Wibi ya. Kita sharing pengalaman tadi, pengalaman dari Pak Wibi bagaimana mungkin yang sudah dahulu terjun ke dunia bisnis perikanan, jadi yang lebih banyak pengalamannya ataupun yang lebih banyak gagal, jadi di-sharingkan ke kita ya teman-teman semuanya. Ya, dan Pak Wibi juga udah banyak pengalaman, kenal dengan SP Padang, Oki, tadi tempatnya Mei Lucy, dan lain-lain juga ada. Tahu Indralaya juga ternyata ya, saya juga baru tahu. Kebetulan Pak Wibi ini juga adalah dosen saya di Pasca Sarjana di Poltek AUP juga gitu. Jadi ya kurang lebih mengenai bisnis perikanan itu udah agak sedikit paham ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Pak Wibi dan teman-teman semuanya. Sebelum kita kuis nanti di akhir ini kita foto bersama dulu ya teman-teman ya semuanya. Silahkan. Untuk on cam kameranya, yang belum sisiran boleh sisiran, yang belum pakai lipstick silakan pakai lipstick dulu, yang belum mandi tapi jangan mandi dulu ya, kelamaan kita nunggunya. Oke? Siap semuanya? Ibu Elmezi? Sebenarnya lagi sambil masak Ibu ya. Siap? Oke. Gaya formal dulu ya semuanya. Yang lain yang belum menghidupkan kamera boleh silakan. Siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke, boleh gaya bebas dong semuanya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi pada Kang Wibi. Ya, terima kasih ya Kang, sehat selalu ya Kang. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi adik-adik di USS dan ke depannya kita bisa kerjasama. Amin. Oke. Terima kasih Pak Wibi. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bu, Pak. Yang pertama ya Pak ya, ada kelanjutan lagi. Teman-teman, kita kuis dulu ya. Silakan masuk di link kuis yang saya kirimkan di Zoom. Post test ya Kak? Iya, kita post test dulu ya. Nanti yang ranking 1 akan dapat hadiah, 2 dan 3 juga. Sudah siap semuanya?